Saya mau bicara tentang pesantren dan apakah pesantren sesungguhnya punya manfaat. Saya tidak ingin memojokkan pesantren karena saya sendiri sebetulnya adalah lulusan pesantren. Banyak dari anggota keluarga saya menjalankan pendidikannya di pesantren dan beberapa keluarga besar saya juga bergelut di bidang ini. Sudah harus dipikirkan untuk diubah atau mungkin juga ide yang lebih radikal yaitu menutup atau mengurangi pesantren. Ini ada salah seorang profesor yang dulunya alumni pesantren, malah sekarang ia meminta agar pesantren-pesantren itu dikurangi, atau bahkan lebih radikalnya dia katakan ditutup saja sekalian, atau mengubahnya menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menjawab tuntutan zaman sesuai dengan perkembangan modern. Nah, dalam videonya yang berdurasi kurang lebih 5 menit itu, ada sejumlah alasan-alasan logis yang disampaikan oleh sang profesor alumnus pesantren ini soal mengapa ia meminta agar pesantren dikurangi atau bahkan ditutup atau bahkan diubah menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang lebih adaptif dan bisa menjawab perkembangan zaman. Nah, karena itu yuk kita sama-sama simak penjelasan-penjelasan detail dari sang profesor soal mengapa ia meminta dan menginginkan pesantren itu dikurangi atau bahkan ditutup atau diubah ke lembaga pendidikan yang bukan hanya mengajarkan soal masalah agama. Saya mau bicara tentang pesantren dan bagaimana perannya sekarang di tengah dunia yang berubah dengan cepat dan apakah pesantren sesungguhnya punya manfaat. Saya tidak ingin memojokkan pesantren karena saya sendiri sebetulnya adalah lulusan pesantren. Banyak dari anggota keluarga saya menjalankan pendidikannya di pesantren dan beberapa keluarga besar saya juga bergelut di bidang ini. Tetapi ada yang merisaukan saya, bagaimana pendidikan pesantren ke depan. Apakah pesantren masih tetap layak dipertahankan bentuknya seperti sekarang, ataukah sudah harus dipikirkan untuk diubah, atau mungkin juga ide yang lebih radikal yaitu menutup atau mengurangi pesantren dan mengubahnya menjadi lembaga pendidikan yang lebih relevan dengan tuntutan dunia modern. Nah, yang saya maksudkan dengan pesantren tentu saja adalah pesantren secara umum selama ini yang lebih banyak menekankan ilmu-ilmu agama ketimbang ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu yang punya kaitan langsung dengan kehidupan kita sekarang di dunia modern ya. Seperti kita tahu bahwa dunia kita berubah dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir atau dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi disrupsi dan ini mengubah banyak sekali sektor kehidupan. Yang paling krusial tentu saja adalah dunia pendidikan. Nah, kembali ke pesantren, saya kira salah satu problem besar di Indonesia, kita bicara tentang SDM ya, kualitas SDM dan rendahnya sumber daya kita ketika kita berbicara tentang tantangan pertumbuhan, tantangan kemajuan negara ya, sumber daya manusia terkait dengan pendidikan ya, dengan lembaga pendidikan yang menjadi modal bagi tenaga-tenaga yang akan terjun di lapangan nanti. Bayangkan kalau separuh atau seperempat pendidikan kita itu memikirkan sesuatu yang tidak relevan. Ya, karena biar bagaimanapun, anggaran negara untuk pendidikan agama misalnya cukup besar. Jumlahnya sekitar 70 triliunan rupiah ya. Dan ini bukan angka yang kecil. Sejatinya para pesantren yang ada umumnya ya tetap lebih mementingkan ilmu-ilmu agama daripada ilmu-ilmu umum. Energi dan waktu yang dibuang untuk mempelajari agama itu nanti tidak tersalurkan dengan baik karena di perguruan tinggi agama umumnya ilmu-ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu keagamaan ya. Misalnya mempelajari Al-Quran dengan berbagai macam cabangnya, ada tafsir, ada ulumul Quran, juga ada hadis, ada fikih ya, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Tentu saja ada beberapa jurusan lain tetapi itu sifatnya sekunder. Kita
Kita tidak bisa serta-merta memutus perguruan tinggi agama kalau masih banyak lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah keagamaan. Nah, jadi ini pertanyaan besarnya adalah sekolah-sekolah agama ini sudah jelas memberikan output yang tidak match dengan tuntutan masyarakat. Ya, kalau kita mau jujur, apa yang bisa diharapkan dengan kajian-kajian yang umumnya spekulatif, yang umumnya hanya mementingkan persoalan filosofis atau persoalan moral atau persoalan agama. Padahal yang dibutuhkan di dunia profesional adalah hal-hal yang bersifat vokasional, hal-hal yang bersifat teknis. Nah, ini hanya bisa disediakan oleh universitas-universitas atau lembaga pendidikan yang memang mengurusi program studi yang memang mengurusi persoalan-persoalan tentang itu. Bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, bukan jurusan usul din. Sebetulnya ada efek tidak baiknya juga. Semakin banyak lulusan agama, maka akan semakin banyak percakapan sesuatu yang pada dasarnya tidak terlalu penting. Ya. Karena seperti kita tahu, dalam percakapan agama itu ada banyak sekali dalil, ada banyak sekali argumen, sehingga antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda pendapat, dan begitu seterusnya. Ketegangan atau konflik-konflik keagamaan itu dimulai dari pandangan keagamaan yang berbeda. Ya. Sekte-sekte yang berbeda, kemudian bahkan agama yang berbeda itu mulainya dari perbedaan pandangan tentang Tuhan, pandangan tentang kenabian, pandangan tentang kitab suci. Ya. Nah, jika kita memiliki alumni sekolah agama yang banyak, maka itu artinya sama dengan kita memberikan ruang perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, ruang dari perdebatan-perdebatan yang tidak berguna bagi bangsa dan negara ini. Ya. Cukup dalam satu kampung misalnya hanya 1-2 orang yang menanganinya, karena semakin banyak kiai atau ustadz, semakin banyak atau semakin besar percekcokan, semakin besar perdebatan di antara mereka, dan itu bukan hanya tidak produktif, tetapi juga tidak baik buat masyarakat. Ya, mungkin juga salah satu alasan yang bisa menjadi pertimbangan atau patut kita pertimbangkan soal mengapa pola pesantren ini perlu dirubah, karena dari berbagai platform media kita menyaksikan bahwa di pesantren-pesantren biasanya santri-santri itu korban di anu-anu ya oleh ya sebagaimana yang banyak kita saksikan selama ini, atau di sana sering terjadi penyimpangan atau kekerasan anu-anu. Dan poinnya bahwa sang profesor ini menginginkan adanya reformasi pendidikan, reformasi kurikulum, atau reformasi pola pendidikan yang selama ini diterapkan atau dijalankan di pesantren-pesantren, ya. Atau dengan kata lain, sang profesor menginginkan kalau bisa yang diajarkan di pesantren itu bukan hanya soal ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu-ilmu sekuler sebagai bekal bagi santri-santri untuk bagaimana dia bisa mengadaptasi perkembangan zaman dan bisa menjawab tantangan zaman yang sedemikian cepat bisa berubah. Kira-kira itu maksudnya. Nah, menurut aku, apa yang disampaikan oleh sang profesor tadi ini merupakan suatu masukan positif yang layak dipertimbangkan, khususnya bagi pengelola-pengelola pesantren. Itu kalau menurut aku, bahwa itu adalah satu masukan positif yang layak dipertimbangkan. Nah, kalau menurut saudara sekalian, kira-kira bagaimana? Tuliskan itu pada kolom komentar ya, sebagai bahasan lanjutan atau tanggapan lanjutan dari apa yang telah disampaikan sang profesor alumni pesantren tadi. Saya David Saguna undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih atas dukungan Anda bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Anugerah Tuhan bersama kita. Amin.